Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Sinta Dewi Sarselawati dengan NIM akhir 237 dari kelas 6B Hukum Ekonomi Syariah. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Asuransi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Zulfikar Ali Ahmad SE MSc. Nah, materi yang akan dibahas mengenai Dewan Pengawas Syariah Asuransi Syariah dan DSN MUI. Nah, materi ini akan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama mengenai DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua mengenai DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga mengenai repositioning DPS dan DSN MUI. Yang keempat mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yang terakhir atau kelima ini mengenai sertifikasi ahli asuransi. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Apa itu Dewan Pengawas Syariah? Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah suatu badan independen yang bertugas mengawasi kepatuhan lembaga keuangan syariah atau LKS terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. DPS berfungsi sebagai penasihat, pengarah, dan peninjau dalam memastikan seluruh operasional dan kebijakan bisnis LKS sesuai dengan ajaran Islam. DPS bertujuan untuk menjamin kepatuhan syariah dalam produk, jasa, dan layanan LKS, serta memastikan bahwa tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan hukum Islam. DPS wajib dibentuk di LKS. Hal ini sesuai dengan aturan DSN MUI nomor 01/DSN MUI Romawi 10/2017 menyatakan bahwa LKS wajib memiliki DPS dengan minimal 3 anggota, salah satunya menjadi ketua. DPS diangkat oleh RUPS atau atas rekomendasi MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk selanjutnya mengenai peran DPS. Yang pertama, sebagai penasihat memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada manajemen LKS mengenai masalah kepatuhan syariah. Yang kedua, mengarah, memberikan arahan, opini, dan saran kepada manajemen LKS terkait aspek syariah. Yang ketiga, peninjau, mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai pelaksanaan fatwa DSN pada operasional LKS. Kemudian yang selanjutnya ada tugas DPS, yaitu mengawasi penerapan fatwa DSN MUI, mengontrol produk, jasa, dan layanan LKS berdasarkan prinsip syariah, memberikan saran dan nasihat kepada manajemen LKS mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah, memastikan tidak ada transaksi yang melanggar hukum Islam. Materi yang selanjutnya mengenai DSN MUI. Apa itu Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah lembaga yang bertugas memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. DSN MUI berfungsi sebagai pengawas, penggerak, dan pemandu penerapan nilai-nilai syariah dalam perekonomian, terutama keuangan. Tugas DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI adalah mengawal penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian, khususnya sektor keuangan, melalui penerbitan fatwa, pengawasan, dan sosialisasi. Yang selanjutnya mengenai repositioning DSN atau Dewan Syariah Nasional dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Repositioning pada dasarnya adalah proses mengubah atau memosisikan ulang persepsi, citra, atau suatu produk, merek, atau entitas di benak konsumen atau pasar. Dengan kata lain, repositioning adalah strategi untuk memastikan bahwa produk atau merek tetap memiliki posisi yang kuat dan unik di pasar serta dapat memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berkembang. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai tujuan dari repositioning mencakup
Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan syariah dalam industri keuangan syariah. Yang kedua, memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah secara konsisten. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan. Yang keempat, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Repositioning Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS mengacu pada upaya strategis untuk memperkuat peran, fungsi, dan posisi kedua lembaga tersebut dalam industri keuangan syariah agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan penasihatannya. Repositioning Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa dan pedoman syariah untuk industri keuangan syariah perlu melakukan repositioning agar lebih responsif terhadap dinamika industri dan kebutuhan pasar. Repositioning ini mencakup yang pertama, penyesuaian peran DSN dalam memberikan fatwa yang relevan dengan perkembangan produk dan layanan syariah. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan DPS dan lembaga keuangan syariah agar fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat waktu. Yang ketiga, memperkuat kapasitas DSN dalam melakukan kajian ilmiah dan pengembangan standar syariah yang adaptif terhadap inovasi industri. Repositioning Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS berperan sebagai pengawas dan penasihat yang memastikan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Repositioning DPS meliputi yang pertama, memperjelas dan memperkuat fungsi DPS sebagai wakil DSN di tingkat lembaga keuangan dengan peran yang lebih independen dan strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan sertifikasi anggota DPS melalui pelatihan dan sertifikasi yang diatur oleh DSN MUI dan juga lembaga sertifikasi profesi MUI, sehingga DPS mampu memberikan pengawasan yang lebih profesional dan kredibel. Yang ketiga, memperluas ruang lingkup pengawasan DPS tidak hanya pada produk dan akad, tetapi juga pada proses bisnis dan tata kelola lembaga keuangan syariah untuk memastikan prinsip syariah dijalankan secara menyeluruh. Yang keempat, menyelenggarakan atau melaksanakan peran DPS dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG agar pengawasan syariah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan peran DPS dalam memberikan pemasukan strategis manajemen lembaga keuangan syariah untuk pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan fatwa DSN. Untuk yang selanjutnya mengenai Basyarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basyarnas adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa muamalat termasuk di sektor asuransi syariah. Basyarnas dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa perdata yang timbul dari akad-akad syariah dalam perdagangan, keuangan, perbankan, jasa, dan industri lainnya secara cepat, adil, dan berdasarkan prinsip syariah. Nah, untuk putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat atau binding dan dapat dieksekusi melalui pengadilan agama jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Dengan demikian, Basyarnas memberikan solusi penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang dan kompleks. Secara keseluruhan, Basyarnas berperan sebagai instrumen hukum independen yang mendukung perkembangan industri asuransi syariah dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai gambaran tentang peraturan dan prosedural Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa atau perkara asuransi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan. Proses
Dimulai dengan pendaftaran permohonan arbitrase ke Sekretariat Basarnas, berisi identitas para pihak, uraian singkat sengketa, perjanjian arbitrase, dan surat kuasa jika pakai kuasa hukum. Yang kedua, pemeriksaan permohonan. Basarnas akan memeriksa kewenangannya. Jika klausul arbitrase tidak kuat, permohonan ditolak melalui penetapan. Yang ketiga, penunjukan arbiter. Jika klausul arbitrase sah, Ketua Basarnas menunjuk arbiter tunggal atau majelis, tergantung berat ringannya perkara. Yang keempat, kualifikasi arbiter. Arbiter harus beragama Islam dan memahami asuransi syariah, bisa berasal dari kalangan ahli ekonomi syariah. Yang kelima, jawaban termohon diberi salinan permohonan dan wajib memberikan jawaban tertulis dalam 30 hari. Yang keenam, panggilan sidang. Setelah jawaban, para pihak dipanggil ke sidang arbitrase dalam waktu maksimal 14 hari, dapat diwakili kuasa hukum. Yang ketujuh, tempat sidang. Sidang dilaksanakan di kantor Basarnas, kecuali disepakati lain. Sidang bisa dilakukan di tempat lain untuk pemeriksaan perkara tertentu. Yang kedelapan, persidangan dan pemeriksaan. Semua pihak diperlakukan adil. Pemeriksaan bisa berupa keterangan saksi, saksi ahli, dokumen, atau pemeriksaan lisan. Yang kesembilan, pembacaan putusan. Putusan dibacakan dalam sidang yang dihadiri para pihak. Jika pihak tidak hadir meski sudah dipanggil, putusan tetap dibacakan. Yang kesepuluh, sifat putusan. Putusan bersifat final dan mengikat, final and binding. Bila tidak dipatuhi secara sukarela, dapat dimohonkan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri. Yang selanjutnya mengenai materi sertifikasi ahli asuransi. Sertifikasi ahli asuransi adalah pengakuan formal yang diberikan kepada individu yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu dalam bidang asuransi. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan untuk memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional. Jenis-jenis ahli sertifikasi antara lain: yang pertama, Ahli Asuransi Indonesia atau AAI, dikeluarkan oleh Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau APARI. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi dasar yang mengakui pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, hukum asuransi, dan praktik bisnis asuransi di Indonesia. Yang kedua, Certified Indonesian Insurance and Reassurance Broker atau CIIB, juga dikeluarkan oleh APARI. Sertifikasi ini ditunjukkan untuk para pialang asuransi dan reasuransi yang ingin meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Yang ketiga, Associate of the Life Management Institute atau ALMI, dikeluarkan oleh LOMA, Life Official Management Association. Sertifikasi ini lebih fokus pada industri asuransi jiwa. Yang keempat, Fellow of the Life Management Institute. Tingkat lanjutan dari sertifikasi ALMI juga dikeluarkan oleh LOMA. Yang kelima, Ahli Klaim Asuransi Indonesia atau AKAI. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ahli Klaim Asuransi Indonesia atau AAKAI. Sertifikasi ini ditujukan untuk para ahli klaim asuransi yang ingin meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka dalam menangani klaim asuransi. Yang keenam, sertifikasi profesi penilai kerugian atau SPPK, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang bekerja sama dengan asosiasi terkait. Sertifikasi ini ditujukan untuk para penilai kerugian yang bertugas menilai kerugian akibat suatu peristiwa yang diasuransikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.